Jadi di sini kita akan membahas materi tentang pengembangan model pembelajaran terpadu. Pokok pembahasannya yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu, yang kedua ada pentingnya pembelajaran terpadu, yang ketiga ada karakteristik pembelajaran terpadu, yang keempat ada landasan pembelajaran terpadu, yang kelima ada model pembelajaran terpadu, yang keenam ada implikasi pembelajaran terpadu, yang ketujuh ada prinsip pembelajaran terpadu, yang kedelapan ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu, yang kesembilan manfaat pembelajaran terpadu, dan yang terakhir ada implementasi pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Jadi pembelajaran terpadu atau integrated learning adalah konsep pendekatan pembelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna atau meaningful kepada anak ataupun suatu bentuk pemahaman anak akan konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Yang kedua ada pentingnya pembelajaran terpadu. Mengapa sih pentingnya pembelajaran terpadu? Karena memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya yang holistik, dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik fisik maupun emosionalnya, dan menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplor objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian, fakta, atau peristiwa yang autentik. Lalu ada manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Artinya, pembelajaran terpadu menghubungkan konsep dari berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat melihat hubungan antar materi. Hal ini dapat membantu mereka memahami topik secara utuh, bukan hanya dari satu sudut pandang. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Artinya, siswa diajak menganalisis masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Proses ini melatih kemampuan mengevaluasi informasi, menghubungkan ide, dan mengambil keputusan berbasis logika. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi belajar. Materi yang relevan dengan kehidupan nyata dan dikaitkan dengan minat siswa membuat pembelajaran lebih menarik. Hal ini dapat mendorong rasa ingin tahu dan partisipasi aktif dalam proses belajar. Yang keempat atau yang terakhir ada menjembatani kesenjangan antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu menghilangkan batas kaku antar subjek, misalnya matematika, sains, seni, sehingga siswa melihat bahwa pengetahuan yang saling terikat ini dapat memudahkan penerapan ilmu dalam konteks nyata. Yang ketiga ada karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran terpadu yang pertama berpusat pada peserta didik. Fokus utama pada kebutuhan, minat, dan potensi, bukan pada guru atau kurikulum, namun kepada siswa. Memberi pengalaman langsung dengan turun langsung melakukan praktek atau eksperimen atau membuat proyek. Yang ketiga yaitu pemisahan antar mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Batas antar disiplin ilmu dikaburkan untuk menciptakan pembelajaran yang terintegrasi. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran atau contohnya itu penggabungan dari beberapa mata pelajaran. Yang kelima yaitu bersifat luas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan dinamika kelas, minat siswa, atau kondisi lingkungan. Yang keenam yaitu hasil pembelajaran berkembang sesuai minat atau kebutuhan. Capaian belajar tidak kaku, bisa dieksplorasi lebih dalam berdasarkan respon siswa. Yang ketujuh ada holistik, melibatkan perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik secara menyeluruh. Yang kedelapan ada bermakna. Materi dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata agar mudah dipahami dan diaplikasikan. Yang kesembilan ada autentik, tugas berbasis masalah dunia nyata seperti merancang kampanye,
lingkungan atau survei masyarakat. Yang ke-10 yaitu aktif. Siswa terlibat secara fisik dan mental melalui diskusi, presentasi, atau kegiatan kreatif. Yang terakhir yaitu bertolak dari tema. Tema menjadi inti pembelajaran dan berbagai mata pelajaran diintegrasikan ke dalamnya. Keempat, landasan pembelajaran terpadu. Ada 3 pandangan filosofis yang sangat kuat mempengaruhi pembelajaran terpadu. Yang pertama ada aliran progresivisme. Tokoh dari aliran progresivisme yaitu Johnny Dewey. Aliran progresivisme pada prinsipnya menekankan bahwa siswa mempunyai akal dan kecerdasan yang sifatnya kreatif dan dinamis, sebagai bekal memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya di alam semesta ini. Yang kedua, ada aliran konstruktivisme. Tokoh dari aliran ini yaitu Vygotsky. Aliran ini yaitu suatu pengetahuan yang telah dimiliki oleh seorang individu adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut, atau bukan hasil dari suatu pembelajaran yang diterima secara pasif dari luar. Yang ketiga ada aliran humanisme. Tokoh dari aliran ini yaitu Arthur Combs. Aliran humanisme dalam pendidikan mengutamakan peran siswa. Guru lebih pada agen kerjasama atau fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk belajar. Minat dan kebutuhan siswa menjadi orientasi utama dalam pengembangan pengalaman belajar. Strategi pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip penemuan dengan tujuan utama agar siswa mampu mengaktualisasikan diri. Kelima, model pembelajaran terpadu. 1. Fragmented model adalah model kurikulum tradisional di mana setiap mata pelajaran disajikan terpisah tanpa keterkaitan dengan mata pelajaran lain. 2. Connected model masih berpusat pada satu mata pelajaran, tetapi guru menghubungkan topik atau konsep di dalamnya untuk menciptakan keterkaitan. 3. Nested model tetap menyajikan mata pelajaran secara terpisah, tetapi menetapkan target multi keterampilan dalam tujuan pembelajaran. 4. Sequence model menyusun ulang dan mengurutkan topik agar selaras dengan mata pelajaran lain yang membahas konsep serupa. 5. Shared model adalah model pembelajaran yang memadukan antara dua mata pelajaran atau lebih, yang melengkapi satu sama lain dalam berbagai konsep, keterampilan, serta sikap yang ada pada pembelajaran tersebut yang terdapat dalam tema pembelajaran. 6. Web model atau pendekatan tematik berangkat dari tema yang disusun berdasarkan minat dan kebutuhan siswa, sering digunakan di sekolah dasar. 7. Traded model menggunakan pendekatan metakurikuler untuk pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran, seperti membuat prediksi dalam berbagai bidang. 8. Integrated model adalah model yang menggabungkan beberapa topik dari berbagai mata pelajaran. Namun, gagasan inti masing-masing topik tetap sama. Dalam situasi ini, menyiapkan area konten bacaan yang komprehensif diperlukan agar dapat penggunaannya untuk mengkomunikasikan berbagai poin pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. 9. Immerse model membiarkan siswa menyaring dan menyelami konsep pembelajaran sesuai keahlian mereka. Umum digunakan di perguruan tinggi. 10. Network model memungkinkan siswa membangun jaringan dan hubungan pembelajaran berdasarkan pengalaman pribadi serta keahlian bidang tertentu. 6. Implikasi pembelajaran terpadu. 1. Guru perlu beralih dari pendekatan didaktik ke konstruktivisme.
2. Pengembangan profesional guru harus ditingkatkan. 3. Guru perlu bergabung dalam komunitas pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme. 4. Guru harus memiliki keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil. 5. Guru perlu memahami pengolahan pembelajaran berbasis pengalaman. 6. Guru harus menguasai strategi asesmen autentik seperti portofolio dan rubrik. 7. Administrator dan komite sekolah harus aktif mendukung pembelajaran guru. 8. Diperlukan komunikasi efektif kepada orang tua dan masyarakat mengenai paradigma baru pendidikan. 9. Perubahan kurikulum terpadu membutuhkan perbaikan sistematik termasuk persiapan, sertifikasi, dan evaluasi guru. 7. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Ada 4 prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama ada prinsip penggalian tema, yang terdiri dari A. Tema tidak terlalu luas, tetapi dapat memadukan banyak bidang studi. B. Tema harus bermakna dan berguna untuk pembelajaran selanjutnya. C. Disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. D. Mewadahi minat anak. E. Mempertimbangkan peristiwa autentik dalam waktu belajar. F. Sesuai dengan kurikulum dan harapan masyarakat. G. Memperhitungkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua adalah prinsip pelaksanaan terpadu, yang terdiri dari A. Guru tidak mendominasi pembelajaran. B. Tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas. C. Guru harus akomodatif terhadap ide tak terduga. Yang ketiga ada prinsip evaluatif, yang terdiri dari A. Siswa diberi kesempatan evaluasi diri. B. Guru mengajak siswa menilai capaian belajar sesuai kriteria yang disepakati. Yang keempat ada prinsip reaksi, yang merupakan guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara tuntas, secara merespons reaksi siswa secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek sempit. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan model pembelajaran terpadu. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. 5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan nyata peserta didik. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran terpadu. Beberapa kekurangan dari model pembelajaran terpadu antara lain dapat ditinjau dari 5 aspek, yaitu 1. Aspek guru, yang terdiri dari kurangnya pemahaman atau kompetensi guru, beban kerja meningkat, dan kesulitan koordinasi antar guru, terutama jika pembelajaran melibatkan beberapa guru dari mata pelajaran berbeda. 2. Aspek peserta didik, yang terdiri dari perbedaan kemampuan belajar, kurangnya memahami hubungan antar materi dan motivasi. 3. Aspek kurikulum, yang terdiri dari keterbatasan dalam struktur kurikulum nasional yang cenderung terpisah-pisah antar mata pelajaran, sehingga integrasi menjadi tidak mudah dilakukan. Kesulitan menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian serta keterbatasan waktu pembelajaran. 4. Aspek penilaian, yang terdiri dari
kesulitan dalam merancang instrumen penilaian dan kurangnya alat ukur yang valid dan reliabel. 5. Aspek suasana pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran bisa menjadi fokus dan kurangnya kesiapan fasilitas dan media pembelajaran. Yang ke-9, manfaat model pembelajaran terpadu. Menurut Hermawan 2009, terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam pembelajaran terpadu, antara lain 1. Menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat. 3. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. 4. Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi. 5. Memberikan penerapan-penerapan dunia nyata. 6. Pemaduan antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi akan semakin baik dan meningkat. 7. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. 8. Terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para siswa, guru siswa, dan siswa narasumber lain. Belajar akan lebih menyenangkan. Yang ke-10, implementasi pembelajaran terpadu. Ini merupakan contoh studi kasus dari jurnal berjudul Implementasi Model Pembelajaran Terpadu Webet di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Yulia Marni, Yeni Erita, dan Yanti Fitria, dimuat dalam Pendas, Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar, volume 8 nomor 2, bulan September tahun 2023. Dari jurnal ini, model pembelajaran terpadu tipe Webet terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis dari 15 penelitian terdahulu, model ini mampu mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran yang utuh dan bermakna. Penerapan model ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif siswa, menumbuhkan motivasi belajar, serta mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Oleh karena itu, model pembelajaran Webet direkomendasikan sebagai alternatif strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kemudian kita akan membahas mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan yang meliputi A. Penciptaan kondisi awal pembelajaran, B. Memberikan acuan, C. Membuat kaitan atau melaksanakan apresiasi, D. Melakukan tes awal. 2. Kegiatan inti yang meliputi A. Penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep mata pelajaran lainnya. B.
Guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan guru, yaitu tujuan, materi, siswa, guru, serta fasilitas, ruang, dan waktu. 3. Kegiatan akhir yang meliputi A. Meninjau kembali penguasaan siswa, B. Melaksanakan penilaian tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu, C. Memberikan pekerjaan rumah, D. Membahas kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit, E. Membaca materi pelajaran tertentu, F. Memberikan motivasi atau belajar, G. Mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya, H. Keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Video pembelajaran ini disusun dengan merujuk pada 8 sumber yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.